Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami akan membuat proyek untuk album multimedia anggota kelas A pada mata kuliah pemrograman web. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lydia dengan NIM 146240006. Di sini saya bertugas untuk perancangan wireframe, perancangan kurva S, dan juga desain web dan pengkodingan. Oke, selanjutnya teman saya. Saya Ahdika Ilham Saputro dengan NBI 14624000035. Saya berada di bagian perancangan mockup atau hi-fi dan mengedit video pengerjaan. Silakan selanjutnya. Saya Maria Benedikta Bita, NBI 14624000039. Saya bertugas sebagai perancang sistem web dan perancang navigasi web. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Raditya Krista Putra dengan NPI 14624000050. Saya merancang algoritma dan kebutuhan fungsional web. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan atau upgrade dari Kurva S untuk tahap 2. Pada tahap pertama kita menggunakan perencanaan. Perencanaan di sini masih perencanaan saja. Sedangkan untuk tahap 2 ini di sini kami sudah mengerjakan beberapa, yaitu sampai bulan Desember minggu ke-1. Di sini bisa kita lihat yang oranye ini adalah awal atau yang benar-benar sudah kami kerjakan. Progresnya naik seperti ini, sedangkan yang kami rencanakan adalah progresnya seperti ini. Saatnya untuk aktual sendiri kami pengerjaannya lebih naik ya. Ini pada minggu ke-1, dari minggu ketiga bulan November sampai minggu ke-1 bulan Desember, di sini ada peningkatan. Ya, kita lihat sendiri ada peningkatan cukup jauh ya di sini. Dan memang pengerjaannya sudah hampir selesai, tapi mungkin masih ada beberapa yang perlu kami perbaiki. Jadi mungkin itu sekian dulu penjelasan kurva S yang sudah kami upgrade. Selanjutnya akan ada tambahan lagi sampai ke bulan Januari minggu ke-4. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok A akan menjelaskan daftar kebutuhan fungsional dari web yang akan kami buat. Yang pertama di sini ada fungsionalnya, ada database. Jadi di dalam database itu bisa menyimpan data anggota kelas dengan atribut nama, foto, hobi, deskripsi diri, dan juga ada role, seperti ada admin, member, dan visitor. Kemudian yang kedua ada sistem role tadi, yaitu admin, member, visitor. Mereka memiliki aksesibilitas, yaitu admin dapat mengedit, menambah, atau juga dapat delete anggota. Kalau untuk member hanya bisa mengedit data diri sendiri, sedangkan visitor dia cuma bisa melihat daftar anggota saja. yang ketiga, fitur tambah atau edit atau hapus anggota khusus admin. Ada tambah anggota, admin memasukkan data seperti nama, foto, hobi, dan deskripsi. Kemudian simpan data ke dalam database. Yang kedua, edit anggota. Admin memilih anggota yang ingin diedit, kemudian mengubah informasi yang diperlukan. Yang ketiga, simpan perubahan ke dalam database. Hapus anggota. Admin memilih anggota yang ingin dihapus,
hapus data dari database. Yang keempat, fitur edit data diri atau khusus member. Member menginput data diri, member dapat mengedit hobi atau deskripsi diri, simpan perubahan ke dalam database. Fitur pencarian. Pengguna dapat memasukkan nama untuk mencari anggota tertentu. Algoritma pencarian akan mengembalikan data anggota yang cocok dengan nama yang dicari. 6. Menampilkan album. Tampilkan daftar anggota dengan fitur pencarian, foto, nama, hobi, dan deskripsi masing-masing anggota ditampilkan. Pastikan halaman ringan dan cepat dimuat dengan mengoptimalkan gambar dan membatasi jumlah data yang diambil sekaligus. Yang ketujuh ada fungsi create, read, update, dan delete. Untuk create menambahkan anggota baru ke dalam database, read menampilkan data anggota berdasarkan permintaan, update mengedit data anggota yang sudah ada, delete menghapus data anggota. Yang kedelapan fungsi pencarian nama, mengambil input nama dan mencocokkan dengan database, kemudian mengembalikan hasil ke pencarian halaman. Yang kesembilan optimasi loading halaman, menggunakan lazy loading untuk gambar, mengoptimalkan database query agar hanya dapat memuat data yang diperlukan. Sekian itu mungkin fungsional dari web yang sedang kami kembangkan. Mungkin kedepannya nanti ada tambahan atau mungkin ada upgrade lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita akan membuat wireframe untuk album multimedia kelas A, website multimedia kelas A. Di sini kita juga akan membuat wireframe untuk laptop, HP, dan juga tablet atau tab ya. Ini sudah ada yang saya buat. Nanti kita akan buat seperti ini. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana kita akan membuat dari awal. Sini saya menggunakan Lucidbox website. Pertama kita buat notes dulu. Di sini menggunakan warna putih. Ini hanya untuk backgroundnya saja. Lalu masukkan ini. Oke, di sini kita buat seperti tampilan laptop di website laptop. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ada di sini nanti ada logo, yaitu logo kelas ya. Kita pindahkan ke tengah. Kemudian nanti ada judulnya. Judulnya itu album multimedia kelas A. Oke, di sini tinggal kita pindahkan, kita rapikan. Lalu ada juga nanti ada tombol atau button untuk menekan visitor. Kita bisa memilih visitor, member, atau mau menjadi admin. Ini tinggal kita ketik aja visitor. Lalu di sebelah visitor nanti ada search engine-nya untuk mencari nama. Nama yang sudah dimasukkan. Search-nya ini by name ya. Jadi masukkan nama dulu baru bisa terlihat hasil yang kita mau. Oke, ini kita pindahkan dengan lebih rapi. Lalu di pojok kanan ini nanti ada
button juga untuk mengganti logo kelas ini. Oke, untuk headernya sudah. Kita tinggal kita kasih garis ya untuk pemisahan header dan juga si halaman. Seperti ini. Lalu kita buat untuk tampilan dari data yang dimasukkan. Kita buat seperti ini. Kita buat 4 ya. Seperti ini. Karena ini kurang besar, kita lebih besarkan lagi saja. Seperti ini. Ya, lebih rapi juga. Lebih terlihat. Seperti ini. Kemudian nanti di sininya itu ada tempat untuk foto. Jadi untuk foto di atas. Kemudian ada tempat nama dan juga hobi. Dan juga deskripsi diri yang harus dimasukkan oleh pengguna. Di sini kita kasih bentuk juga. Untuk taruh foto. Untuk taruh foto mungkin sekitar sebesar ini. Oke. Kita copy paste juga untuk yang lain. Kita ratakan. Kita ratakan. Ini kalau sudah tinggal kita kasih untuk nama, hobi, dan juga deskripsi. Oke, ini kita perkecil saja. Ukuran font kita perkecil supaya muat di gambar. Lalu rata kanan kiri kita pindahkan. Oke, copy paste. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tempat foto kita beri tanda silang seperti ini. Silang seperti ini. Kita ubah. Oke, sudah pas. Selanjutnya kita read. Kita pindahkan. Sudah jadinya seperti ini. Untuk yang lainnya juga kita ubah seperti itu. Kita lihat lagi. Kita pindahkan. Dan kita copy paste. Ya udah harusnya.
Sudah jadi, tinggal kita copy paste ke tempat lain. Bukan, begitu juga untuk handphone, iPhone, handphone, dan juga tablet ya. Sama seperti ini, cuman lebih kecil lagi. Oke, untuk tampilan wireframe-nya mungkin seperti ini. Untuk tampilan di laptop, ada 4 data yang bisa terlihat. Kalau di HP, cuma 1 data yang bisa terlihat. Tapi logo album dan tombol ini masih bisa terlihat juga. Kalau untuk tablet, 3 data yang terlihat. Nah, mungkin sekian itu dari saya. Mungkin nanti di video selanjutnya ada beberapa tambahan atau mungkin perbaikan. Ini itu dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.
Perkenalkan, saya Lydia. Di sini saya akan menunjukkan atau menampilkan bagaimana navigasi dari web yang akan kelompok kami buat, yaitu kelompok A mengenai album multimedia anggota kelas A. Di sini jadi ada 3 role untuk role-nya, yaitu visitor, admin, dan juga member. Yang kami akan tampilkan pertama kali adalah role visitor. Kemudian ketika mengklik atau menekan tombol panah bawah ini akan menampilkan role admin atau juga member. Nah, di sisi lain di sini tampil juga untuk search, yaitu mencari nama. Di sini hanya berfungsi mencari nama saja untuk mencari hobi, deskripsi diri ataupun yang lainnya mungkin masih belum bisa, karena di sini kami pergunakan hanya untuk mencari nama member saja. Mungkin sekian itu dari saya, Lydia. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami akan membuat proyek untuk album multimedia anggota kelas A pada mata kuliah pemrograman web. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lydia dengan NIM 146240006. Di sini saya bertugas untuk perancangan wireframe, perancangan kurva S, dan juga desain web dan pengkodingan. Oke, selanjutnya teman saya. Saya Ahdika Ilham Saputro dengan NBI 14624000035. Saya berada di bagian perancangan mockup atau hi-fi dan mengedit video pengerjaan. Silakan selanjutnya. Saya Maria Benedikta Vita, NBI 14624000039. Saya bertugas sebagai perancang sistem map dan perancang navigasi web. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Radiaja Krista Putra dengan NBI 14624000050. Saya merancang algoritma dan kebutuhan fungsional web. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurva S atau schedule perancangan pengerjaan website dari album multimedia anggota kelas A. Di sini kami ada 11 jenis pekerjaan, dan juga sebelumnya kami membuat progres rencana sampai bulan Januari, dan sudah kami kerjakan sampai bulan Desember minggu kedua. Di sini adalah yang warna orange ini data aktual. Ini masih kami kerjakan sampai 46%. Mungkin nanti tahap selanjutnya ada peningkatan lagi, nanti kami akan upgrade lagi untuk kurva S-nya. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke Radiansyah. Fungsional web dapat dibagi menjadi 4, yaitu admin, bisa menambahkan member, menghapus data, dan dapat juga mengedit data. Untuk member, input nama sendiri dan mengedit diri sendiri. Kalau visitor, melihat seluruh data daftar anggota saja. Kemudian ada search, input nama untuk mencari anggota. Sekian dari saya. Kemudian di sini kami juga menampilkan perancangan dari wireframe. Untuk perancangan wireframe pada laptop ada 4 bagian data member atau anggota. Di sini ada tempat untuk foto, untuk nama, hobi, deskripsi. Di sini menampilkan 4 data pada wireframe di laptop. Dan juga di sini ada tempat untuk logo di atas ini, kemudian judul yaitu album multimedia kelas A. Kemudian di sini ada visitor, dan panah ke bawah ini untuk
role lainnya yaitu untuk admin atau member. Di sini ada tempat untuk mencari nama. Kemudian tombol ini tempat untuk mengganti logo dari kelas. Dan kemudian di sebelahnya lagi ada wireframe untuk handphone atau smartphone. Di sini hanya menampilkan satu data karena handphone sendiri itu layarnya tidak sebesar laptop atau tablet. Kemudian kalau untuk tablet sendiri, tab ini menampilkan 3 data saja. Oke, sekian. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan perancangan CTMap. Ada admin, member, fitur, dan search. Di bawah admin ada delete, process, edit, dan view. Di bawah member ada entry nama, edit, dan view. Di bawah fitur ada view. Di bawah search ada entry nama dan view. Berikut navigasi web. Di bagian fitur ada admin, member. baik, selanjutnya Ilham, silakan. Jadi kesimpulannya kami telah menyelesaikan perancangan proyek yang mencakup penyusunan kurva S untuk mengatur tahapan dan waktu pelaksanaan proyek secara sistematis, pembuatan sitemap untuk menggambarkan struktur navigasi website, perancangan navigasi yang intuitif agar pengguna mudah mengakses fitur serta desain awal wireframe atau lo-fi sebagai kerangka visual untuk memastikan penempatan elemen sesuai kebutuhan fungsional. Ya, jadi ini rencana kegiatan selanjutnya atau rencana kegiatan tahap 3. Jadi ini terdapat mungkin sedikit sketsa atau kasarannya ini mockup. Lalu yang di bagian kanan ini adalah sketsa mockupnya. Lalu untuk yang bagian kiri sendiri ini mungkin adalah sketsanya algoritma. Jadi mungkin hanya segini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti di video tahap ketiga nanti akan kita munculkan algoritma beserta nanti rancangan mockupnya. Sekian. Baik, mungkin itu dulu. Sekian dari kelompok A. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.